Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan manfaat penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Seperti itu. Tetapi sebelum membahas manfaat itu adalah kapan sih peneliti memulai sebuah penelitiannya atau suatu penelitiannya? Sejak peneliti itu ingin mengetahui sesuatu, berarti nyambungkan dengan permasalahan sebelumnya dari video yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang cara membuat tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah dengan menggunakan kata-kata operasional untuk mengetahui. Untuk mengetahui apa? Ya, untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat, terutama permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti ke permukaan dalam penelitiannya. Seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, mengapa manfaat penelitian perlu ditulis di dalam skripsi, tesis, dan disertasi? Itu untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat, terutama permasalahan yang sedang diangkat ke permukaan oleh peneliti atau penulis, dan sebagai bahan kajian untuk pihak yang berwenang, pihak yang memiliki kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Seperti itu. Nah, ilmu itu kan ada ilmu pengetahuan murni pure science dan ada pengetahuan terapan, ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Nah, ini ilmu pengetahuan murni secara teori bahwa manfaat secara teoretis itu harus sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian itu kan tadi sudah Ibu jelaskan, untuk mengetahui apa yang terdapat dalam rumusan masalah dengan menggunakan kata-kata operasional untuk mengetahui. Tapi tidak sedang membuat teori baru, hanya memperbaiki, memperluas, memperhalus teori-teori yang sudah ada. Kemudian adalah untuk manfaat praktis, siapa saja pihak yang bisa memperoleh manfaat dari penelitian itu, ya, bukan hanya untuk satu subjek, melainkan untuk banyak objek yang lebih dari satu. Seperti itu. Ya, jadi secara teoretis, secara praktis, manfaat penelitian secara teoretis itu adalah jadi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian, contohnya ilmu pendidikan fisika, ilmu pendidikan matematika, ilmu pendidikan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan kajian ilmu yang sedang diteliti, keilmuan yang sedang diteliti oleh peneliti yang sedang diangkat ke permukaan untuk dicarikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu secara teoretis yang pertama. Ya, yang pertama itu tadi adalah dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu titik-titik, ya, ilmu pengetahuan ilmu fisika tadi, pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, pendidikan banyaklah seperti itu. Yang kedua adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi teori. Jadi yang keduanya adalah secara teoritis itu diharapkan hasil penelitian itu bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi teori. Teori apa? Contohnya tadi. Contoh teori tentang pendidikan fisika, teori tentang pendidikan matematika, teori tentang pendidikan ekonomi, teori tentang pendidikan bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi teori yang digunakan itu kan harus sesuai dengan teori yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Terutama ini adalah dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti ke permukaan. Itu jadi teori-teorinya itu harus ada kesesuaian seperti itu. Tapi tidak sedang membuat teori baru, hanya memperbaiki, memperluas, memperhalus teori-teori yang sudah ada. Itu secara teoretisnya. Lalu ada manfaatnya, manfaat secara praktis. Ya, karena tadi itu kan ilmu itu bukan hanya pure science, tapi juga ada applied science atau ilmu pengetahuan terapan, ya. Nah, seperti itu. Jadi manfaat praktisnya itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan, sumber masukan bagi pemerintah setempat atau bagi pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Nah, ini dari pihak-pihak yang terkait ini dalam kaitannya atau hubungannya dengan bidang kajian keilmuan. Nah, keilmuan apa tadi kan seperti itu, keilmuan yang sedang diteliti oleh peneliti atau penulis. Kemudian yang keduanya itu adalah dari secara praktisnya diharapkan dari penelitian itu bisa memberikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, ya, bukan hanya bagi peneliti itu sendiri tapi bagi masyarakat luas. Terutama dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, seperti itu. Nah, jadi kenapa manfaat penelitian perlu ditulis dalam skripsi, tesis, dan disertasi? Jawabannya adalah untuk memberikan apa tadi itu? Informasi dan pengetahuan tentang berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti atau penulis, dan sebagai bahan kajian dari pihak-pihak yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu keputusan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.